Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini, Bu Enya akan mengajak kalian untuk belajar materi Bahasa Indonesia dari tema 4, subtema 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, dapat menjelaskan pengertian pantun. Yang kedua, dapat membaca pantun. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi pantun. Yang keempat, dapat menjelaskan isi atau makna pantun. Yang kelima, dapat menjelaskan jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Yang keenam, dapat menjelaskan jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Dan yang terakhir, dapat membuat pantun. Materi yang pertama, pengertian pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun juga dikenal dengan istilah puisi lama. Akan tetapi, pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Yuk kita membaca contoh pantun berikut ini. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Pada bait pantun ini, baris pertama dan kedua disebut sebagai sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Materi kedua, ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Pantun memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bentuk-bentuk karya sastra Indonesia lainnya. Berikut ini ciri-ciri pantun. Yang pertama, bersaja ABAB. Saja adalah variasi bunyi akhir pada tiap-tiap baris pantun. Yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan yang keempat, terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Bagian sampiran pantun terdapat pada baris pertama dan kedua dalam bait pantun. Sedangkan bagian isi pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat dalam bait pantun. Bagian isi pantun berisi maksud atau pesan yang ingin disampaikan pembuat pantun. Jenis-jenis pantun. Berdasarkan usianya, pantun dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah pantun anak-anak, yang kedua adalah pantun orang muda, dan yang ketiga pantun orang tua. Sedangkan berdasarkan isi, pantun dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah pantun jenaka, yang kedua adalah pantun nasihat, yang ketiga adalah pantun teka-teki, dan yang keempat adalah pantun kiasan. Setelah kalian menyimak materi tadi, berikutnya mari kita kerjakan tugas bahasa Indonesia yang pertama. Perhatikan kedua pantun berikut ini. Kemudian tugas kalian adalah identifikasilah pantun tersebut dengan mengisi tabel berikut. Silahkan kalian salin tabel ini di buku tulis bahasa Indonesia. Jangan lupa ditulis di bagian atas tugas BI yang pertama. Materi yang ketiga, menjelaskan isi pantun. Perhatikan contoh pantun berikut ini. Bawa paku dan juga palu, digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu. Tubuh jadi kuat dan bugar. Pantun di samping memiliki ciri-ciri yang pertama, bersaja ABAB. Ingat, saja adalah variasi bunyi akhir pada tiap-tiap akhir baris pantun. Yang kedua, satu baris terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Misalnya, pada baris pertama kita hitung bawa paku dan juga palu. Baris yang pertama ini terdiri dari 9 suku kata. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah terdiri atas sampiran dan isi. Bawa paku dan juga palu dan digunakan untuk buat pagar merupakan sampiran, sedangkan olahraga rutin sangat perlu dan tubuh jadi kuat dan bugar merupakan isi. Jadi, isi atau makna dari pantun di atas yaitu anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar.
Berikutnya, tugas bahasa Indonesia yang kedua. Perhatikan kedua pantun berikut ini. Tentukan isi atau makna pada tiap-tiap pantun berikut ini. Silakan kalian tulis di buku tulis bahasa Indonesia. Jangan lupa diberi tanda tugas bahasa Indonesia yang kedua. Materi selanjutnya, jenis pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Pantun anak-anak berisi pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak yang riang dan suka bermain. Selain itu, pantun tersebut juga berisi nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Berikut ini 2 contoh pantun jenis pantun anak-anak. Bisakah kalian membacanya dengan nada yang tepat? Berikutnya, pantun orang muda. Pantun orang muda berisi tentang kehidupan masa muda. Pantun tersebut berkaitan dengan perkenalan dengan seseorang, perasaan kasih sayang, dan perjuangan meraih cita-cita. Jenis pantun berdasarkan usia yang terakhir yaitu pantun orang tua. Pantun orang tua biasanya berisi nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Isi atau makna pantun tersebut dapat berupa nasihat mengenai kehidupan, budaya, pendidikan, dan agama. Materi selanjutnya, jenis pantun berdasarkan isi. Berdasarkan isinya, pantun digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Yang pertama, pantun nasihat. Pantun nasihat berisi anjuran atau ajaran yang baik bagi banyak orang. Contohnya, jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Yang kedua, pantun jenaka. Pantun jenaka berisi candaan yang bisa membuat orang lain tertawa. Misalnya, berjalan sambil mengendap tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Yang ketiga, pantun teka-teki. Pantun teka-teki berisi teka-teki dan biasanya digunakan dalam permainan belas pantun. Ciri utama pantun teka-teki yaitu terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Contohnya, pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Yang keempat, pantun kiasan. Pantun kiasan berisi kata kiasan, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kadangkala, pantun kiasan juga berisi peribahasa. Pantun kiasan berisi suatu pesan yang disampaikan secara tersirat atau tersembunyi. Contoh pantun kiasan. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Tugas bahasa Indonesia yang ketiga. Tugas kalian yang ketiga adalah buatlah masing-masing satu pantun jenis teka-teki, jenis pantun jenaka, jenis nasihat, dan jenis anak-anak. Tulislah di buku tulis bahasa Indonesiamu, kemudian hafalkan dulu. Setelah kalian hafal, kemudian sampaikan melalui video. Saat kalian merekam diri, jangan membaca ya. Jangan lupa juga kenakan seragam sekolahmu. Oke, itu tadi materi dan tugas-tugas kalian hari ini. Jangan lupa tugas 1, 2, dan 3 dikerjakan di buku tulis bahasa Indonesia dan laporkan dalam bentuk foto. Khusus tugas 3, laporkan dalam bentuk foto dan video ya. Ditunggu laporannya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.